bersama ibadah sekolah minggu pada hari ini dengan saya Kak Nita, ada Kak Gloria, dan juga kita ditemani dengan Kak Hendri. Nah adik-adik, gimana nih kabarnya di rumah? Kalau Kak Nita gimana kabarnya? Kabarku hari ini luar biasa. Oh, puji Tuhan. Kalau Kak Hendy gimana kabarnya? Luar biasa. Wah, kabarnya semua luar biasa ya adik-adik. Tapi adik-adik di rumah gimana ya Kak? Pasti sih luar biasa, penuh sukacita. Kalau Kak Gloria sendiri? Kalau aku pasti luar biasa dan sukacita karena aku hari ini semangat Kak. Wah. Nah, hari ini kita mau ngapain aja sih Kak? Kita nanti Kak, kita mau memuji nama Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan, dan nanti Kak Nita di akhir ibadah ada kuis Alkitab loh. Wah. Terus nanti adik-adik di akhir ibadah juga ada prakarya yang harus dibuat Kak. Wah, seru ya Kak kayaknya. Iya Nah, Kak. Adik-adik sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Tangan dilipat, mata ditutup, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan penyertaan yang telah Tuhan limpahkan kepada kami pada hari ini. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan sertai dari awal, pertengahan hingga akhir dengan selamat. Dan kiranya kami dapat melakukan apa yang telah Tuhan firmankan untuk kami. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kesalahan kami Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, karena kita hari ini mau bersukacita bersama-sama, kita memuji nama Tuhan bersama-sama, kita mau angkat satu pujian, ku masuki gerbangnya. Adik-adik jangan lupa bangkit berdiri ya. Adik-adik, setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa adik-adik buka Alkitabnya, kita akan membaca firman Tuhan. Nah, untuk itu kita akan angkat satu pujian, firman Tuhan ada di hatiku. Tirukan gerakan kakak-kakak ya. Jangan lupa ikuti gerakan kakak-kakak ya. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku.
Halo anak-anakku semuanya, pada pagi hari ini, Ibu yang akan membawakan cerita pada minggu pagi hari ini yang indah. Indah karena berkat Tuhan pada kita semuanya. Ibu baru pertama kali menyampaikan cerita di Komisi Anak Sekolah Minggu ini. Ibu namanya Butika, kalau bertemu di mana saja anak-anak bisa panggil Butika. Dah ya, mari kita bersama-sama memulai acara sekolah minggu pada pagi hari ini. Mari anak-anakku, kita akan mengawali kebaktian pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Kami boleh menikmati ciptaan-Mu, dan terima kasih kalau pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami tidak hanya mendengarkan, tapi kami boleh melakukan firman-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku semua, mari kita sama-sama mendengarkan cerita Alkitab pada pagi hari ini yang diambil dari Lukas 1 ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-56. Kita dengarkan baik-baik ya. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Anak-anakku, selamat pagi. Siapakah yang di antara kita pernah mendengar berita sukacita? Misalnya dapat hadiah ulang tahun, hadiah nilai bagus, dan lain sebagainya. Pasti semua pernah mendengarkan berita sukacita dapat hadiah. Hadiah yang indah dari orang tua, kakek, nenek, kakak, atau siapa. Pasti kita ingin memberikan kabar yang indah ini untuk teman kita, untuk sahabat-sahabat kita. Betul kan anak-anak? Kita dengarkan pada pagi hari ini, Maria yang akan mendengarkan berita sukacita dari Tuhan. Adik-adik ingat dengan Maria. Siapakah Maria itu? Maria adalah seorang yang rajin dan tekun. Dia tekun berdoa, dia rajin memuji Tuhan.
pada suatu hari Tuhan mengutus malaikatnya, malaikat Gabriel datang menemui Maria. Apa yang dikatakan malaikat itu kepada Maria? Maria mendengarkan dengan seksama berita sukacita yang dibawakan oleh malaikat Tuhan itu. Malaikat Gabriel bercerita, mengatakan bahwa Maria akan mengandung seorang anak laki-laki, mengandung daripada Roh Kudus. Jadi, lewat Roh Kudus itu, Maria akan mendapatkan seorang anak laki-laki. Betapa sukacitanya Maria pada saat itu. Tidak hanya itu semua anak-anak, tapi malaikat Gabriel juga membawa berita sukacita yang mengatakan bahwa Elisabet, saudara Maria yang sudah tua, saat itu juga mengandung. Alangkah senangnya hati Maria pada saat itu. Dan dalam hatinya, Maria ingin menceritakan kabar sukacita itu kepada Elisabet, saudaranya. Maria kemudian berkemas. Dia meninggalkan rumahnya menuju ke rumah Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet. Sampai di sana, Ibu Maria mengetok pintu dan mengucapkan salam. Tidak hanya Ibu Elisabet yang gembira mendengarkan suara Maria, tapi bayi yang di dalam kandungan Ibu Elisabet juga melonjak kegirangan. Adik-adik pernah melonjak kegirangan belum? Ayo kita praktek, melonjak kegirangan. Senang sekali. Jadi, bayi yang dikandung Ibu Elisabet pun melonjak kegirangan mendengar salam dari Maria. Kemudian, Maria dan Ibu Elisabet bertemu dan saling bercerita. Maria mengatakan, "Ibu, tadi ada malaikat Gabriel yang datang menemui aku, dan dia memberitakan berita sukacita bahwa aku akan mengandung dari Roh Kudus seorang bayi laki-laki." Apa yang terjadi? Ibu Elisabet juga bersukacita dan senang sekali mendengar cerita dari Maria. Dan kedua wanita tersebut bersama-sama memuji Tuhan. Memuji Tuhan bahwa di hadapan Tuhan tidak ada yang mustahil. Terpujilah nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Anak-anakku semuanya, dari cerita tersebut di atas, apa yang bisa kita ambil pada pagi hari ini? Alangkah baiknya kalau pada pagi hari ini, mulai sekarang kalau kita mendengarkan berita sukacita, kita bercerita kepada teman kita, ayah ibu kita, nenek kita berbagi sukacita. Biar semua orang juga senang, biar semua orang bersukacita dan memuji Tuhan. Karena apa? Karena kita juga bersukacita. Bagaimana anak-anak? Setuju kan? Baiklah, pada pagi hari ini ada satu ayat hafalan yang bisa kita hafalkan sama-sama. Kita ambil dari Mazmur 9 ayat yang kedua. Mari yang membawa Alkitab, anak-anak dibuka dari Mazmur 9 ayat yang kedua. Sudah ketemu anak-anak semuanya? Mari kita baca sama-sama. Ya. Mazmur 9 ayat yang kedua. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Kita hafalkan ayat ini sama-sama dan kita sama-sama lakukan mulai hari ini. Kita bersama-sama berbagi berita sukacita dengan semua orang yang ada di sekitar kita. Mari anak-anakku semuanya, kita akan mengakhiri kebaktian pada hari Minggu pagi ini dengan bersama-sama berdoa. Mari kita lipat tangan kita tutup mata kita dan kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengajarkan kepada kami untuk selalu menceritakan berita sukacita yang kami terima kepada siapapun yang berada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk kesehatan seluruh keluarga kami, sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami, dimanapun berada. Kami berdoa supaya di tengah pandemi pada saat ini, kami semuanya bisa tetap bertahan, sehat, senang, dan bahagia hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang di surga, kami juga percaya Tuhan akan tetap menyertai kami semuanya selama kami belajar di rumah. Tuhan menyertai Bapak dan Ibu guru kami, orang tua kami yang mengajar kami, juga kakak-kakak kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menyertai kami semuanya pada kebaktian minggu pagi pada hari ini. Mari kita akhiri doa kita pada hari ini dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita semua. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adikku semua. Terima kasih anak-anakku semua. Sampai bertemu lagi pada kebaktian hari Minggu yang akan datang. Salam. Nah adik-adik, saatnya kita mau mengulas firman kita hari ini. Adik-adik ingat nggak tadi firmannya tentang apa? Kalau Kak Nita ingat nggak tentang apa Kak? Tadi temanya tentang berbagi berita sukacita. Berbagi berita sukacita. Berarti adik-adik harus punya sukacita dan membagikan sukacita kepada semua orang. Terus tadi siapa yang bawakan firman ya Kak? Tadi itu ada Butika Kak. Wah ada Butika adik-adik yang bawakan firman tadi. Jadi firmannya tadi tentang Maria dan Elizabeth. Saat mereka bertemu, mereka berbagi berita sukacita, berbagi kata-kata berkat, dan memuji nama Tuhan. Nah adik-adik kita pun harus seperti mereka. Saat kita senang, kita mengucap syukur kepada Tuhan, memuji Tuhan dan membagikan cerita sukacita kita kepada orang lain agar mereka juga bersukacita bersama dengan kita. Nah adik-adik, saatnya kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dan adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mengumpulkan persembahan kita. Jangan lupa dimasukkan persembahannya ke dalam amplop. Nah, untuk itu kita akan memujikan bawa persembahanmu.
Nah adik-adik, sudah saatnya kita mau berdoa persembahan dan berdoa penutup. Adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu, untuk kasih-Mu, sehingga ibadah sekolah minggu pada hari ini dapat kami jalani dengan sukacita, dengan penuh semangat. Terima kasih untuk firman-Mu pada harinya Bapa. Terima kasih Engkau telah memberkati ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhir dengan sukacita. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan kami, kiranya persembahan kami dapat memperluas kerajaan-Mu, dapat memuliakan nama-Mu Tuhan, dan kami juga berdoa untuk orang yang mengelola persembahan ini, kiranya Engkau berikan hikmat kebijaksanaan dalam mengelola persembahan ini. Ibadah ini akan kami tutup dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Melalui Maria dan Elizabeth, kita belajar untuk bukan hanya menerima sukacita dari Tuhan, melainkan juga untuk membagikan sukacita itu kepada orang lain, supaya kita bersukacita bersama orang-orang di sekitar kita dan bersama-sama memuliakan Tuhan. Untuk itu adik-adik, mari kita pujikan "Oh Sukacitaku". Adik-adik, mari kita bangkit berdiri dan ikuti gerakan kita.